Saya jadi bupati, aku udah kecewa luar biasa sama pusat. Saya bilang, buka ladang sawah habis berapa ratus miliar, kasih sertifikat, bagi sama orang, petani atas nama petani, jual 15 juta per hektar. Itu jadi apa? Jadi kuli garap. Jadi kuli garap lagi aja. Kuli garap 10%, 20%. Begitu nggak sesuai, ditinggal. Nah orang yang kaya, pejabat apa yang beli atau orang kaya yang beli tanah sawah ini, kamu nggak mau garap, saya nggak mungkin garap kan? Ya sudah, aku diamin. Aku diamin tuh jadi semak Pak. Akhirnya hama semua ngumpet di tempat saya. Begitu ada nandur semua sekaligus. Mau nggak kalian nyemprotin lahan saya? Nggak mau. Nggak ada panen. Ini kalau sawah tuh masih total Pak. Makanya saya bilang nggak boleh kasih. Hanya kasih pada yang mau garap. Turunan boleh, anak mantu. Kalau kamu tidak mau garap, saya sita kembali. Itu kesalahan negara. Saya bilang. Itu bodohnya kita bagi sertifikat kepada orang untuk lahan sawah. Lahan produksi nggak bisa punya negara. Kamu mau garap, saya dicoba. Saya kasih Anda bibit, pupuk, obat, beli kembali. Bagi hasil 80 untuk Anda yang garap. 20 buat pemerintah untuk koperasi. Kaya rakyat. Hari ini penggantung miskin, tekan 10% semua. Tanah jual jadi kuli semua. Begitu nggak sanggup tungguin, ditanam tebu Pak, di Jawa. Ke Jakarta nyangkul. Tebu jadi sumber hama. Bikin mampet irigasi. Itu bodohnya kita. Saya marah Pak. Nggak bisa, saya bilang. Rakyat nggak butuh ladang sawah, kalau penggarap pasti. Yang marah-marah tuh LSM Pak. Orang politik Pak, yang pengen kuasai tanah untuk jualan Pak. Kita kan takut nggak dipilih kan. Kalau saya pilih lagi saya bilang. Kamu nggak suka sama saya, kalau saya pilih lagi. Dan selama saya berkuasa, kamu nggak bisa sembarangan jualan. Jadi jelas sistem kita. Jadi kalau rakyat nanti nggak ada makan, tempat usaha kita bantu cari Pak. Nanti ada kios-kios, pasar, kasih dia cicil hari kita bantu. Jadi itu yang korban-korban ini kan kesalahan dia dulu gitu Pak ya. Kita siapin rumah, siapin kios, kita kan bangun baik pasar rakyat. Jadi dia mau dagang, kasih modal supaya dia dagang. Kita bantu, jadi dia bangun dusun terpadu nanti, bangunan pasar Pak. Yang mau dagang kasih. Saya juga buat perjanjian, nggak boleh jual, nggak boleh offer. Kalau jual offer, miskin lagi. Yang beli orang kaya lagi Pak. Bapak lihat ke kaki lima. Kaki lima itu bayar sehari bisa 40.000 Pak semalam. Untuk luas hanya 2x2 meter. Berarti nggak seharian, hanya maghrib sampai malam 10.000 per meter persegi sewanya. Sebulan 300.000. Bapak coba ke mall, kalau cuma emper berapa sewanya? 150.000 per meter. 200.000. Kenapa lebih murah? Kenapa dia tidak mau? Bayarnya 2 tahun di muka bos. Nah kalau kaki lima kan bayarnya harian. Nah PD pasar dia lebih murah lagi, 500 rupiah per meter per hari sebetulnya. Tapi disuruh bayarnya 20 tahun di muka, brengsek kan? Jadi kita harus bangun banyak pasar tradisional, kasih orang sewa harian, mampu rakyat kita. Dan saya bicara sama BRI, kita sistem dia dulu. Kita mau dapat sama BRI, kita kasih. Kita ada sistem syariah untuk kasih kredit. Kalau kita turunkan 1 triliun Pak, 1 tahun, 5 juta, 200.000 pedagang kita biayai. Kalau kamu nggak bayar 10 teman saya usir. Ini sistem Muhammad Yunus Bremen Bank, diusir kan mereka. Tahun depan turun 1 T lagi, 1 T ini balik, kita udah biayain 600.000 pedagang. Kalau multi efeknya Pak, sebuah orang 6 juta. Ini DKI loh Pak, 1 triliun. Kalau turunin 2 triliun, langsung tahun pertama 400.000. Tahun depan lagi 1,2 juta orang. Kalau multi efeknya, mana ada 12 juta untuk sini. Buat DKI 2 triliun nggak ada duit, artinya Pak. Saya masukin e-katalog aja biaya rutin ATK bisa hemat 1,5 T. Kalau saya bikin e-government, saya hemat 5 T Pak. 5 T Pak, kalau kita bikin paperless di DKI Pak. Hemat 5 triliun. Berapa pedagang, berapa? Kalau 5 triliun, 1 juta. Pedagang kalau 5 juta, untuk dagang itu sendiri. Kita mampu, jadi kita dimaksud kami Jakarta Baru manusiawi di situ. Anda nggak bisa tipu kita, Anda nggak bisa kurang ajar atas nama rakyat kamu jual-jual atas nama HAM. Tapi kita manusiawi, Anda sakit kita tanggung, mau sekolah tanggung, Anda nggak punya rumah kita tanggung, Anda mau usaha kita siapkan. Monas kita lagi mau bangun nih, lagi cepat nih.
Anda punya produk, silakan pameran gratis 3 bulan. Sampai produk kamu laku. Baru kita carikan. Jelas. Kita bangun baik pasar rakyat, kita sewa harian. Debit. Mampu kita. Jadi kita satu-satunya juga nggak pengen kita menjolimin orang gitu loh. Tapi jangan ditipu orang juga kita. Karena ini juga uang rakyat. Kita juga menjolimi uang rakyat banyak kalau kita ditipu. Nah ini masih jelas dasarnya. Aku udah sering berantem gitu Pak sama orang-orang yang cuma atas nama rakyat, gue nggak potong. Waktu kulit bilang saya nggak manusiawi, bilang saya melanggar HAM, sama bodoh. Yang jelas dalam hati saya ngurus tanda. Cuma yang dapat ini nggak mau, nangis-nangis depan saya. Saya masih ingat nama Bu Aisyah, nangis-nangis. Kayak kerudung tua, kasih ada nangis-nangis. Wah, dibongkar di Ibu Ipi udah pusing, baru dewa kok. Minta ganti uang di pasar ikan. Pak betul saya. Udah ganti aja 25 juta, nggak apa-apa. Waduh Pak, kalau Bapak ganti 25 juta nih rusak kita Pak. Ini bukan Solo, bukan Belitung nih Pak. Ini orang Jakarta nakal semua. Saya udah periksa kandang ayam, kandang apa, tempat gubuk semua dihitung 1 unit. Udah bongkar, dia bongkar sendiri lagi. Langsung bikin di depannya lagi loh. Jadi kita ganti tentang saya rumah gubernur, mau nginep di rumah gubernur. Saya main ketemu, saya cek satu-satu. Ternyata udah pernah dapat 3 kayak rusun. Yang Ibu Aisyah itu punya 2 rumah kontrakan setahun 25 juta. Langsung aku semprot. Itu persoalan kita di situ, Pak. Gak bisa, masih itu saya cabut dari Pondok. Gak ada rumah, sekarang saya mau siapkan di Cibadak, Pak. Kalau bisa beli tanah Sukabumi, Pak. Saya bikin rumah panti yang besar, 2 lantai. Kalau orang bilang, kami mau makan apa? Kasih kami nggak ada kerjaan. Gampang. Ke Cibadak sana, kasih makan sehari 3 kali. 5.000 udah pakai ikan gurami tuh Pak. Kalau di Cibadak Pak, pada jengkol, udah macam-macam. 200.000 orang saja, saya hanya keluarkan 1,08 triliun. Anggap 1,1 triliun termasuk listrik, nggak boleh pasang AC. Nggak ada kerjaan, mau makan tinggal situ. Saya jamin nggak ada. Bukti Istiqlal nggak pernah kasih orang makan 10.000 waktu bulan suci Ramadan. Nggak ada. Bantar Gebang, kita masak kasih orang pemulung makan, nggak pernah sampai 500 orang makan gratis. Siapa yang mau makan gratis yang sama? Ini nggak ada alasan di Jakarta. Nah, aku mau sekolah, saya sekolah. Gak ada makan, kau tanggung makan. Kayak penjara itu, nyangkul-nyangkul, mancing-mancing, rekreasi gitu. Beli 100 hektar di situ. Ada di Cianggir. Tampil ke situ, kasih makan. Masakin ikan apa. Ya sekali-sekali kasih ayam, kasih kambing sekali-sekali. Nggak mau juga, dia nggak ada alasan. Kan kayak tukang parkir, dia sudah masuk parkir ke gedung. Kenapa dia nggak mau? Dia sehari 20-150 Pak. Bebas seenaknya mau kerja di gimana. Kerja di gedung parkir UMP 2 juta mahal. Saya masih rumah 2 kali UMP nyuruh parkir 2 kali parkir mesin. Untung tidak Pak, karena setoran ke atas itu yang berat ya Pak. Yang bawahnya harus 1 juta. Sama kayak sopir-sopir 3,5 UMP. Tapi ada yang cerita, ada bos yang cerita, manajer industri apa dia cerita nih kalau seri Indomobil belum cerita, salah satu manajernya pindah bawa Transjakarta. Kan dapat 10 juta. Hari kita udah bikin tiap 4 jam ada off, tiap 4 jam ada off. Bisa. Tidak. Bersedang 2 kali UMP. Siapa yang nggak bawa? Ibu-ibu rumahnya nggak bawa mobil 4 jam off. 10 juta. Bagus dong. Kenapa tidak? Nah ini memang itu tuh masalahnya situ. Jadi kita tentu mesti keras, tegas, tapi kita manusiawi. Jangan biarkan satu orang pun harus mati. Sampai sakit, sampai nggak makan, nggak boleh. Itu wajib kita panggil. Tapi kalau dia tipu kita buat kaya, kita sikat. Kaya raya kok orang. Ganti tanah, dia kemarin ganti tanah 10.000 lebih, 10 juta. Panggil perumahan cek 100 miliar lebih dapat. Suami istri satu orang 5.500 meter persegi, 155 M. Gak perlu ada PP nih. Jakarta Pak. Sewain MCK saja Pak di Jakarta Pak. Pak Heru tahu orang itu. Naik Mercedes Benz Sport 2 pintu.
Bosnya pakai pam kita atas nama kemiskinan, 1 kubik hanya Rp1.050, bebas pakai tambah batas. Dia bikin MJK semua, pakai keran, jualan air lagi, jualan air, WC, kakus semua. Naik Mercedes kan. Gimana dia bikin rumah kumuh, dia bikin. PLN masuk listrik semua, pasang semua. Gede di Jakarta. Nanti atas nama masyarakat, uang untuk penguatan kelurahan semua dibuat jalan setapak pakai semen lagi masuk. Bener loh, itu kan? Kau udah banyak penduduk nih. Becek, dia ngajukan dong, Muslimbang kan? Bikin nih jalan semen, apa? Ini nggak ada lagi Pak. Pokoknya daerah Tenggara nggak ada cabut listrik. Yang penting rumah susun harus sedia banyak. Rahasia terus. Ya zaman Pak Fokke, Pak Susun saya tuh bilang, kalau Bapak nggak mau kata rumah susun, 1 juta pun Bapak bangun, itu diserap orang dari luar Jakarta. Karena yang kuliah orang kaya di Indonesia banyak, dia kan beli. Coba lihat kamar yang buat nelayan. Isinya semua orang turunan Cina dari Bagan. Rata-rata. Tinggal di situ. Beli berapa? 150 juta. Pakai Indovision semua. Nggak disiapin parkir mobil. Penuh parkir mobil. Parkir jalan lagi. Pinggir aja. Begitu kebakaran, Pak. Pemadam nggak bisa masuk. Karena gang sempit semua udah mobil. Kepanggang mati ya. Di Teluk Toming. Nggak bisa masuk ke kebakaran. Tengah malam kebakaran, truk gitu banyak, mobil gitu banyak. Nah nanti berikutnya semua wali kota semua sikat itu yang parkir di luar jalan. Jalan-jalan dilewatin. Nggak bisa lewatin dari pemadam kebakaran, sikat, ditilang semua, segel semua, blokir STNK. Kalau luar negeri towing. Itu bukan mau kejem. Jakarta kalau mau nyaman, rumusnya cuma 3 kata. Mau nyaman, harus tertib, mau tertib, taat. Penegakan hukum itu aja tertibnya. Kalau Anda mau hidup nyaman, ya tertib. Nggak tertib, penegakan hukum. Gak ada pilihan. Kalau ada rumus yang lain, kasih tahu saya. Jadi kesan kita jadi arogan, keras kan? Jakarta tuh gak perlu pintar, pimpin jadi gubernur. Cuma butuh 2, tidak korup, tidak terima duit, suap. Yang kedua, gak takut mati. Beres bener. Gak ada yang lain kok Jakarta kok. Otak lebih pintar yang lain, ketemu orang lebih pintar dari kita kok. Jadi cuma perlu latihan otak, otak jantung. Otot tangan mesti kan, kalau lagi lari, jantung mesti kuat tangan. Lo mesti latihan bisa pegang badan lo gitu loh. Gitu aja. Gak ada yang lain Jakarta itu. Betul-betul Jakarta, saya tadi teman saya. Apa nggak pusing kamu Jakarta pindah-pindah? Itu salah. Jakarta lebih enak daripada bupati di Belitung. Masa katanya? Benar. Kenapa? Jadi bupati Belitung cuma 200 miliar duitnya. Ketemu 10 orang, 8 orang pendidikan di bawah saya. Kajian nggak ada, solusi nggak ada. Di sini semua masalah lengkap, kajian, solusi lengkap. Ketemu 10 orang lebih pintar dari saya. Pendidikan pengalaman lebih pintar. Lebih enak ya. Duit banyak. Aku cuma hemat aja, aku masuk sini 41 triliun, semua 72 triliun. Triliun loh, bukan miliar loh. Itu masih tahun aja, kalau 8 pagi memang kok mata-pelotoknya itu mana. Lihat duitnya. 41 triliun, 72 triliun. Kau dihitung, kalau jungkir balik juga nggak bisa kayak setriliun. Orangnya nggak ada. Mau jungkir balik juga setengah mati, nggak ada 1 triliun. Di sini, aduh, hemat belanja aja ngomong triliun-triliun. Di Jakarta lebih enak. Dulu kita masuk, mana bisa orang kampung ngurus Jakarta susah kan? Kita udah bilang sombong, naik kampanye kayaknya semua enteng. Orang ngomong kita gitu loh. Dan kita pikir, gak ada yang susah kok Jakarta. Kita juga pikir gak ada yang susah Jakarta. Yang penting 2 tadi, kamu jangan takut mati, karena sebuah kepentingan banyak. Sama gak disuap. Beres. Karena pengusaha itu ada pepatah kuno bilang gini, semua pejabat gak usah takut. Pejabat jenis apapun gak usah takut. Tapi kalau pejabat itu tidak mau terima uang Anda harus mulai takut. Aku udah kerja, aku udah terima juga. Udah jadi pejabat, aku praktekin aja. Itu aja. Jadi apa